Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ervino Hebri Handoko. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3, Program Studi Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309-509. Saya berasal dari Sekolah Nasional Plus Tunas Global, Depok, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mengadakan uji kinerja praktek pembelajaran agama Katolik di kelas 6 dengan tema Nabi Amos Pejuang Keadilan. Saya akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah tayangan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Baik. Baik. Puji Tuhan baik ya. Kita awali seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan berdoa. Hari ini kita berdoa secara khusus untuk pemimpin negara kita agar mereka bisa memimpin dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Rosario, maka dari itu kita berdoa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria, mohon pertolongan Bunda Maria. Ada yang mau bantu saya pimpin doa? Oke, baik. Doa pembukaan Daru ya, silakan Daru. Ke depan Daru, silakan. Ke depan. Kita berdoa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria. Marilah kita berdoa untuk pemimpin negara kita. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, Daru, terima kasih banyak sudah memimpin kita dalam doa pembuka pada hari ini. Nah, teman-teman, kita bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesehatan. Karena kita semua sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi, bergembira bersama dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama ya. Oke, kita nyanyi bersama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda dan pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, saya mau mengabsensi dulu ya. Yang saya sebutkan namanya, angkat tangan ya. Keija? Oke, James? Hadir. Ovan? Hadir. Daru? Hadir. Duma? Valen? Hadir. Alvaro? Hadir. Bella? Kenard? Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ada 11 siswa. Puji Tuhan, semuanya kita pada hari ini hadir semua. Oke, teman-teman, semua bawa kitab suci? Bawa. Oke, buku paket bawa? Handphone? Baik, semuanya bawa ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak materi yang pernah kita pelajari minggu lalu? Masih. Oke, masih ingat. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Nabi Elia. Nabi Elia. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika Nabi Elia diutus? Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ini bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Menyembah dewa Baal. Nah, mereka menyembah berhala. Itu yang terjadi pada masa bangsa Israel. Nah, apakah berhala-berhala itu masih terjadi sampai saat ini? Oke, dalam bentuk apa misalnya? Kekuasaan. Ada lagi? Uang. HP. Apa lagi?
jabatan. Oke, teman-teman, semuanya itu disebut berhala kalau yang kita miliki itu membuat kita melekat padanya. Pokoknya sesuatu yang melekat, mengikat, yang membuat kita tidak bebas, nah itu adalah bentuk berhala-berhala baru di zaman modern saat ini. Nah, teman-teman, oke, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Teman-teman silakan buka buku halaman 72 ya. Silakan buka buku halaman 72. Buka buku halaman 72. Oke, sudah ketemu semuanya? Oke, baik. Di halaman 72 itu. Nah, teman-teman, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan di zaman modern saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan pada zaman Nabi Amos. Dan yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana teman-teman dipanggil untuk menunjukkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka yang baru saja kita lewati, berdoa, bernyanyi, dan tanya jawab terkait pembukaan tadi. Dan yang kedua, bagian inti. Nanti bagian inti kita akan sama-sama melihat beberapa masalah yang terjadi di negara kita, yang terjadi dalam satu tokoh yang akan kita pelajari hari ini, dan juga kita akan lihat apa yang terjadi dalam kitab suci yang membahas tentang ketidakadilan juga. Lalu kita nanti akan ada diskusi bersama dalam kelompok, kita akan mempresentasikan, ada tanya jawab, dan nanti akan ada evaluasi bersama. Dan yang terakhir, bagian penutup adalah refleksi dan tanya jawab dan juga doa penutup. Itu kira-kira tahapan-tahapan yang akan kita lewati dalam pembelajaran hari ini. Dan yang menjadi pertanyaan pemantik untuk pelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, apa itu ketidakadilan? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk ketidakadilan di zaman modern saat ini? Nah, 2 pertanyaan itu akan mengantar kita masuk ke dalam diskusi-diskusi kelompok pada hari ini. Dan hari ini, teman-teman, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita akan sama-sama memecahkan masalah yang kita diskusikan bersama pada hari ini. Nanti masalah-masalah itu kita akan presentasikan bersama di depan kelas dalam kelompok. Sampai di sini paham? Oke, baik. Apa sih yang membuat mereka demo? Oh, kenapa dengan DPR? Mereka tidak adil. Mereka tidak adil. Oke, apa lagi? Oke. Ada lagi? Oke, nah teman-teman, yang terjadi adalah masyarakat menuntut agar ditegakkan keadilan karena pemerintah menaikkan tunjangan DPR, tunjangan rumah sebanyak 50 juta. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia mengalami yang namanya kemiskinan. Jadi ada ketidakadilan, maka terjadilah demonstrasi. Nah, demo itu perlu disampaikan dengan sikap yang baik. Tidak boleh menggunakan kekerasan seperti membakar fasilitas umum karena dampaknya adalah kalian bisa dipidanakan. Ya, jadi boleh menyampaikan pendapat tetapi harus dengan cara yang baik. Nah, kalian mengenal tokoh yang bernama Nelson Mandela? Kenal? Orang mana? Oh, bukan orang Depok ya? Bukan. Orang mana? Orang Afrika. Nah, kita mau tahu kira-kira siapa sih Nelson Mandela? Apa yang dia perjuangkan? Apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi? Apa sih masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dampaknya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Untuk itu, kita sama-sama melihat tayangan video berikut ini yang menjelaskan kisah tentang Nelson Mandela. Tahan rasa atau apartheid yang diterapkan pemerintah Afrika Selatan tidak bisa dilepaskan dari sosok Nelson Mandela. Nelson adalah mantan Presiden Afrika Selatan sekaligus pejuang kemanusiaan yang meninggal pada 5 Desember 2013. Ya,
Hari ini tepat 10 tahun sudah Nelson Mandela wafat. Semasa hidupnya, selama bertahun-tahun Nelson menghabiskan waktunya di penjara untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam. Namun semua itu terbayarkan ketika ia berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada 1994 hingga 1999. Pada tahun 1993, ia juga mendapat penghargaan Nobel Perdamaian dan akan terus menjadi simbol perdamaian dunia. Nelson lahir di desa Veso, Eastern Cape, Afrika Selatan karena dianggap keluar negara secara ilegal dan berasal. Akibatnya, Mandela harus menerima hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan sabotase dan konspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara dari November 1962 hingga Februari 1990. Namun meski di penjara, Mandela berhasil mendapat gelar sarjana hukum melalui program korespondensi Universitas London. Saat Frederick Willem de Klerk terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1990, ia menyerukan penghapusan rasisme di Afrika Selatan dan membebaskan Mandela tanpa syarat. Mandela pun bisa menghirup udara bebas setelah 27 tahun menghuni penjara. 4 tahun setelah bebas, Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, tepatnya pada 10 Mei 1994, sekaligus menjadi pemilihan demokratis pertama di negara itu. Di bawah kepemimpinannya, Mandela membentuk pemerintahan yang kuat dan melarang adanya diskriminasi. Baik teman-teman, itu sedikit kisah tentang Nelson Mandela ya. Dia memperjuangkan keadilan bagi bangsanya. Itu adalah situasi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia. Nah teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Berhadapan, berpasangan, berhadapan. Oke, berhadapan. Semuanya berpasangan. Berhadapan. Kita akan bermain Amos mencari siswa tunas global. Setiap kali saya yang bagian kiri ini ya, bagian kiri ini putih, yang ini merah, semuanya seperti itu sampai ke belakang. Nanti ketika saya sebut putih, putih menangkap merah, merah boleh menghindar. Paham? Demikian pun sebaliknya, ketika saya menyebut merah, merah menangkap putih, putih menghindar. Oke, contoh. Oke, tangan ke depan, semuanya tangan ke depan. Pergi menjumpai hewan peliharaannya. Di sana ada beberapa kambing yang berwarna merah. Oke, betul. Dan ada juga yang menggunakan baju berwarna kuning dan celana ungu, topinya berwarna merah. Lalu Amos memasuki pekarangan sekolah dan diarahkan menuju kelas 6 untuk belajar bersama siswa kelas 6 yang semuanya menggunakan celana berwarna biru dan baju berwarna putih. Akhirnya Amos berdiskusi bersama siswa kelas 6 tentang Nabi Amos pejuang keadilan di kelas 6 yang dindingnya bercat berwarna biru dan sebagian besarnya berwarna putih. Oke, baik, silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Oke, baik, teman-teman. Nah, tadi kita sudah belajar ya, kita sudah sedikit membahas tentang Nelson Mandela. Itu kejadian di dunia saat ini. Kita akan melihat apakah situasi-situasi semacam itu terjadi dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman
untuk melakukan penyelidikan terkait situasi-situasi semacam itu yang ada dalam kitab suci. Apakah ada atau tidak? Nah, saya mengajak teman-teman untuk membacanya dalam kitab Amos yang sudah dirangkum dalam buku paket halaman 72. Coba buka halaman 72. Sudah ketemu? Oke, paragraf pertama saya minta Keija untuk membacanya. Paragraf kedua dibacakan oleh Hovan ya. Paragraf kedua dibacakan oleh Hovan. Silakan Keija. Amos adalah seorang petani dan peternak, berasal dari pedalaman Yehuda, tepatnya dari Tekoa. Orangnya sangat sederhana dan tidak mempunyai cita-cita menjadi nabi. Walau demikian, Tuhan memanggilnya menjadi seorang nabi. Tuhan menjadikan Amos sebagai alatnya untuk melawan segala ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Mereka adalah orang-orang kalangan atas, terutama para pegawai pemerintah, para pedagang, alat-alat negara, dan kaki tangan raja, termasuk para hakim, imam, dan nabi yang diangkat oleh raja. Korupsi merajalela di mana-mana. Banyak terjadi kemerosotan moral dan akhlak manusia. Sumber kekayaan dikuasai oleh raja yang memerintah, sedangkan rakyatnya hidup menderita dan tertindas. Oke, lanjut. Ketika melihat keadaan seperti itu, Allah memanggil Amos untuk mengajak orang Israel dan raja bertobat dari keserakahannya. Amos meskipun hanya seorang petani dan peternak, tetapi ia berani menyerukan keadilan dan melawan ketidakadilan. Amos tetap percaya Membaca dalam kisah Amos dan juga tadi kita sudah melihat kisah hidup perjuangan yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Nah, saya mengajak teman-teman untuk melihat dua situasi itu dan teman-teman diskusikan bersama dalam kelompok dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman akan dibagi dalam dua kelompok, lalu kalian silakan berdiskusi bersama menjawab 5 pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian presentasi di depan kelas. Nanti teman-teman yang lain boleh memberikan pertanyaan ya. Oke. Saya ulangi ya. Pertanyaannya nanti ada 5 ya. Pertanyaannya nanti ada 5. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ketidakadilan. Yang kedua, jelaskan apa bentuk-bentuk ketidakadilan di zaman Nabi Amos. Yang ketiga, sebutkan contoh bentuk-bentuk ketidakadilan di zaman modern saat ini. Keempat, bagaimana sikap Tuhan yang ditampilkan dalam kisah Amos melihat praktik ketidakadilan di tengah bangsa Israel. Dan yang kelima, tuliskan contoh sikap-sikap konkret yang akan kamu lakukan dalam upaya menegakkan keadilan dalam kehidupan bersama. Nah, saya akan bagikan dalam bentuk LKPD dan juga ada bentuk Google Form-nya yang akan saya kirim ke grup teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan dua itu sebagai panduan teman-teman dalam mengerjakannya ya. Paham? Oke. Daru, silakan. Oke, ada yang kurang? Pertama, jelaskan apa yang dimasukkan dengan ketidakadilan. Perbuatan atau tindakan yang berat sebelah, mementingkan golongan sendiri dan mengabaikan yang lain, tidak bersikap benar. Jelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan di zaman Nabi Amos. Korupsi oleh para pejabat. Hukum hanya milik orang kaya dan orang miskin ditindas. Tindakan adil semacam apa yang kamu tunjukkan di kelas? tindakan adil. Bisa kalau dapat alat-alat souvenir dibagiin teradil. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Oke, dibagikan dengan adil sampai tidak ada yang kurang. Oke. Oh, kalau ngasih tahu temen itu bukan temen deket aja semuanya. Oke. Betul. Misalnya kalau bagi tugas piket gimana? Oke teman-teman, kita akan sama-sama merangkum hasil diskusi kita hari ini. Amos dan Nelson Mandela itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka orang kecil, orang sederhana. Tetapi dipilih Tuhan. Karena apa? Karena mereka baik, taat, dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, ketidakadilan membawa kita pada kehancuran dan kutukan. Allah sangat membenci ketidakadilan. Kita bisa melihat dalam kisah Amos.
Jadi dalam kisah Amos itu Allah sangat marah terhadap bangsa Israel. Makanya Amos diutus ke tengah-tengah bangsa Israel. Kalian, Hugo, misalnya nanti si Valen ketika dipilih menjadi pemimpin 30 atau 40 tahun yang akan datang, Hovan jadi presiden misalnya, Daru jadi DPR, Kenard jadi gubernur Jawa Barat. Ingat pelajaran kita hari ini. Allah membenci ketidakadilan. Allah tidak suka ketidakadilan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, tanamkan dalam pikiran kalian. Kelak ketika kalian jadi pemimpin, tugas kalian adalah untuk melayani masyarakat. Junjung tinggi kejujuran dan keadilan. Doa harus diimbangi dengan perbuatan. Tidak ada gunanya rajin berdoa tetapi tidak diimbangi perbuatan kasih. Cara agar kita dicintai oleh Tuhan adalah kita mampu hidup damai dan menegakkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kita semua dipanggil menjadi Amos-Amos kecil, Amos-Amos cilik yang bisa mewartakan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian sudah sebagai ketua kelas misalnya, membagi tugas piket dengan adil, tanpa pilih kasih, kalian sudah menjadi Amos-Amos kecil yang memperjuangkan, menunjukkan sikap adil. Jadi ketika teman-teman sudah menunjukkan sikap adil, berlaku adil, berbuat baik kepada sesama, kalian sudah menunjukkan sikap kenabian. Kalian sudah menunjukkan sikap sebagai Amos kecil di zaman modern saat ini. Nah, teman-teman, kita bisa memulainya dengan hal yang sangat sederhana. Sebagai ketua kelas, Daru membagi tugas dengan adil. Bukan karena Hovan teman dekatku, makanya Hovan dibebas tugaskan untuk membersihkan kelas. Nah, itu tidak adil. Apa yang harus dilakukan? Ya, memberikan tugas yang sama rata ya. Itu adalah contoh tindakan adil. Nah, dengan demikian teman-teman sudah menunjukkan sikap sebagai Amos kecil pada zaman modern saat ini. Oke, nah teman-teman, berikut ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua. Silakan teman-teman jawab ya atau tidak. Apakah kamu sepakat bahwa keadilan merupakan wujud dari tindakan beriman seseorang? Ya atau tidak? Oke. Apakah kamu akan belajar dari sikap Amos yang dengan tegas memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Ya apa ya nih? Kurang semangat, ya apa ya? Oke. Apakah kalian semangat? Apakah kalian saking semangat ya? Apakah kalian sepakat bahwa ketidakadilan membuat hubungan kita dengan Allah menjadi retak? Contohnya siapa? Bangsa Israel. Oke, yang keempat, apakah kalian memiliki harapan atau cita-cita untuk memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, berikutnya ada yang mau kasih pertanyaan? Oke, Sarah, ada pertanyaan? Oke, pertanyaannya Sarah, bagaimana kita menunjukkan keadilan di tempat umum? Misalnya gini, Sarah berada dalam kelompok masyarakat yang mayoritas Katolik misalnya ya. Terus ada teman yang beragama lain. Nah, karena Sarah orang Katolik, jadi Sarah seenaknya buka lagu rohani yang keras-keras gitu, padahal teman yang beragama lain sedang beribadah. Nah, itu contoh tindakan yang tidak adil. Yang harus kita tunjukkan adalah saling menghormati satu sama lain. Jadi ketika teman yang lain sedang beribadah, kita harus saling menghargai. Meskipun kita sebagai kelompok yang mayoritas, kelompok yang umatnya lebih banyak. Jadi salah satu contoh menunjukkan sikap adil dalam hidup masyarakat yang lebih luas adalah kita memperlakukan orang lain dengan baik. Ketika misalnya hidup dengan umat yang berbeda keyakinan, kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ketika misalnya contoh, ketika misalnya ada yang sedang beribadah, kita harus menciptakan suasana keheningan, suasana tenang. Tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ada lagi yang punya pertanyaan? Ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, teman-teman. Sekarang saya meminta umpan balik ya, atau masukan dari teman-temannya. Kira-kira menurut teman-teman, gimana pelajaran hari ini? Oke. Seru banget. Seru, kenapa? Karena bisa ada kerja kelompok dengan teknologi.
Oke, dengan teknologi. Apa? Presentasinya. Ada presentasinya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, bisa bekerja kelompok dan menjawab pertanyaan bersama. Ada lagi? Satu lagi? Udah? Cukup? Baik, teman-teman. Untuk hari ini, pelajaran kita cukup sampai di sini. Saya punya tugas satu untuk kalian. Tolong perhatikan dulu. Saya punya tugas untuk teman-teman semua yang ada di sini. Tugas kalian adalah menjadi Amos-Amos cilik yang bisa memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Siap menjadi Nabi Amos cilik bagi kehidupan bersama? Siap. Sekali lagi. Apakah teman-teman siap menjadi Nabi Amos cilik yang memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat? Siap? Siap. Baik. Kalau begitu, kalau sudah siap, kalian semuanya diutus dengan doa penutup. Oke, teman-teman, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Ada yang mau pimpin doa penutup? Oke, tadi dipimpin oleh laki-laki, sekarang oleh perempuan ya. Oke, Keza, silakan Keza ke depan, pimpin doa penutup. Ke depan ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah mengirimkan Amos, teladan iman yang memperjuangkan keadilan untuk kami. Semoga Engkau menguatkan kami untuk menjadi Amos cilik di zaman modern yang berani memperjuangkan keadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you, Mr.